Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ajodi Fani. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana proses pre-processing dan pre-presentasi teks dilakukan menggunakan Python. Oke, kita ke slide selanjutnya. Pertama-tama itu apa sih uh, pre-processing teks dan representasi teks? Oke, jadi pre-processing teks ini adalah tahap pembersihan teks agar siap dianalisis. Sedangkan representasi teks mengubah kata menjadi bentuk numerik agar bisa diolah komputer. Oke, itu dia penjelasan singkatnya. Untuk penjelasan lebih lanjut lagi, mungkin kita langsung saja melakukan demonya ya. Oke, jadi kita langsung saja ke sini. Oke, jadi ini saya memakai uh, Jupyter Notebook ya. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah saya mengimpor library yang dibutuhkan seperti NLTK untuk tokenisasi dan Sastrawi untuk ini apa, stemming bahasa Indonesia. Saya juga eh, menambahkan baris unduhan data pendukung seperti stopword list agar proses bisa berjalan lancar. Kita langsung running saja ya sel ini. Oke, ini berarti sudah benar ya, sudah berjalan. Oke, jika sudah berhasil, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu input teks. Jadi teks yang saya gunakan ini diambil dari berita online ya. Kita ambil dari Facebook ya, dari Tempo. Jadi ini dia teksnya. Sebagian pengemudi ojek online menolak menjadi karyawan karena akan terkena pajak penghasilan. Ini akan menjadi data mentah yang akan saya bersihkan. Kita coba running. Ya, ini dia teks asli ya. Selanjutnya kita ke case folding ya. Pada tahap case folding, semua huruf diubah menjadi huruf kecil agar seragam. Tujuannya agar seperti ini kan sebagian huruf S-nya kecil, gede, kita ubah menjadi S-nya kecil agar dianggap sama. Kita coba running. Sudah berhasil ya, jadi huruf kecil semua, tidak ada huruf besar. Oke, jika sudah, kita langsung saja ke tahapan selanjutnya, yaitu cleaning. Di sini saya menghapus tanda baca seperti ya, angka, simbol, menggunakan regular expression. Hasilnya teks hanya berisi huruf dan spasi gitu. Jadi kita
kita running saja. Oke, di sini karena di sini tidak ada tanda baca atau angka, di sini ada hanya titik ya, jadi titiknya dihapus gitu. Jadi hasilnya hanya berisi huruf dan spasi saja. Oke, jika sudah, berikutnya saya akan melakukan tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi potongan kata individual. Dengan cara ini, setiap kata bisa dianalisis secara terpisah. Kita akan bukan tokenisasi. Oke, ini dia hasilnya. Jadi teksnya individual dan dipisah-pisah. Mungkin kita tahap selanjutnya saja. Pada tahap ini, saya akan menghapus kata-kata umum seperti karena, akan, menjadi, dan sebagainya. Menggunakan daftar stop word dari NLTK. Hasilnya hanya kata bermakna yang tersisa. Kita coba running. Oke, ini dia hasilnya. Jadi hasilnya yang dihapus ini sebagian dihapus, terus ada menjadi dihapus, ini karena, akan juga dihapus ya. Jadi ini dia hasilnya. Jika sudah, kita langsung saja melakukan stemming ya. Sini saya akan melakukan stemming menggunakan pustaka sastrawi untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Contohnya itu kayak menolak menjadi tolak, dan terkena jadi kena. Oke, kita running. Oke, ini dia hasil stemmingnya. Itu pengemudi menjadi kemudi, lalu ada menolak, kata dasarnya itu tolak, lalu ada terkena jadi kena, dan penghasilan jadi hasil. Oke, jadi untuk hasil akhirnya ini seperti ini ya. Ini adalah hasil akhir dari pre-processing, yaitu kemudi ojek online, tolak karyawan, kena pajak hasil. Teks ini sekarang sudah bersih dan siap digunakan untuk tahap berikutnya, yaitu representasi teks. Oke, langsung saja kita ke bagian kedua. Di sini kita langsung ke representasi teks. Jadi untuk contoh di sini saya membuat 3 dokumen. Yang pertama itu berasal dari hasil
preprocessing tadi, dan kedua dokumen lain ini sebagai pembanding. Tujuannya itu agar metode ini bag of word dan ini IDF ini bisa menghitung perbedaan antara dokumen. Jadi kita ini dia dokumennya. Kita langsung saja ke metode bag of word, itu menghitung frekuensi setiap kata dalam dokumen. Nah, ini dia outputnya, itu berupa metrik angka, yang dimana itu setiap kolom ini mewakili kata-kata ini, dan setiap baris ini mewakili dokumen ini. Dokumen 1, 2, 3. Ini dokumen 1, ini dokumen 2, ini dokumen 3. Ini misalnya itu kayak kata undang di sini, itu di dokumen 2 itu ada 2, di sini juga ada 2, dan di dokumen 1 dan 3 itu tidak ada. Jadi di sini 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan pakai metode IDF, yaitu menghitung bobot kata berdasarkan kepentingannya. Jadi ini dia hasilnya. Nah, jadi kata yang muncul di banyak dokumen itu mendapat bobot rendah, sedangkan kata unik itu bobotnya lebih tinggi. Oke, yang terakhir saya menggunakan Word2Vec dari pustaka Gensim. Berbeda dengan dua metode sebelumnya, Word2Vec ini mempresentasikan kata sebagai vektor berdimensi tinggi yang mencerminkan makna. Oke, di sini itu misalnya kata ojek dan driver itu kan akan memiliki vektor yang saling berdekatan karena konteksnya itu serupa. Jadi ini dia outputnya dari metode Word2Vec ya. Oke, jadi dari hasil percobaan tadi itu dapat disimpulkan, yang pertama itu tahap preprocessing membersihkan teks dari elemen yang tidak penting. Yang kedua itu hasil teks
bersih, kemudian diubah menjadi representasi numerik melalui tadi bag of words, TF, IDF, TF, IDF, dan word to fact. Yang ketiga, representasi numerik ini yang nantinya digunakan dalam analisis lanjutan seperti klasifikasi, sentimen analisis, atau clustering dokumen. Oke, jadi melalui reprocessing dan representasi teks, komputer dapat memahami data bahasa manusia secara lebih efisien. Kedua tahap ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan berbagai sistem cerdas berbasis teks. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.